Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Kali ini saya mau membuat jajanan terbaru dari pisang dan tepung ketan yang rasanya enak banget. Teksturnya lembut tapi kenyal, walaupun sudah dingin ini tidak akan keras. Nah, jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan pertama, saya pakai pisang 10 pieces. Pisangnya akan saya kukus terlebih dahulu, dan ini akan saya masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan ini bisa kita kukus menggunakan api sedang. Nah, setelah 10 menit dikukus, pisang ulinya sudah matang, bisa kita angkat. Setelah uap panasnya berkurang, bisa kita pisahkan kulitnya dan masukkan ke dalam wadah. Nah, untuk jenis pisangnya saya menggunakan pisang uli. Untuk ukurannya ini ukuran kecil ya. Setelah dikukus dan dibuang kulitnya, berat bersihnya sekitar 340 gram. Nah, ini selagi masih panas, kita haluskan pisangnya, bisa menggunakan garpu seperti ini ataupun yang lainnya. Setelah pisangnya halus, sekarang bisa kita masukkan bahan lainnya seperti garam. Kemudian masukkan juga gula pasir. Untuk takaran gulanya bisa disesuaikan lagi dengan manis pisangnya. Selanjutnya, biar aromanya lebih wangi, bisa kita tambahkan pasta vanili. Kemudian bisa kita aduk terlebih dahulu agar semua bahannya tercampur rata dan gulanya larut. Nah, setelah gula larut dan semua bahannya sudah tercampur, selanjutnya bisa kita masukkan tepung ketannya. Ini akan saya masukkan bertahap tepungnya sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk takaran ketannya bisa disesuaikan lagi dengan kadar air yang ada di dalam pisangnya ya. Jika masih kelembekan bisa ditambah tepung, tapi jika terlalu padat bisa ditambah sedikit air. Setelah susah mengaduknya dengan spatula karena adonannya sudah berat, sekarang bisa kita lanjutkan mengaduknya menggunakan tangan dan uleni sampai kalis. Nah, setelah adonannya sudah kalis seperti ini, sudah tidak lengket lagi di wadah, ini sudah cukup, sekarang bisa kita bentuk. Untuk membentuknya, ambil sedikit adonan, kemudian ini akan saya bulat-bulatkan hingga halus. Untuk besar ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, setelah adonannya sudah halus dan padat seperti ini, sekarang bisa kita lubangi bagian tengahnya seperti membuat donat. Nah, setelah terbentuk seperti ini adonannya, ini sudah cukup. Sekarang lanjutkan lagi membentuk adonan berikutnya sampai habis. Selanjutnya, setelah semuanya dibentuk seperti ini, sekarang bisa kita siapkan air sebagai pencelup dan juga wijen untuk lapisannya. Selanjutnya, masukkan adonannya ke dalam air pencelup. Masukkan sebentar saja, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian masukkan ke dalam biji wijen, taburi bagian atasnya sambil ditekan-tekan agar biji wijennya menempel. Nah, seperti ini hasilnya, lanjutkan lagi hingga habis. Nah, ini setelah semua adonannya sudah dilapisi dengan biji wijen, hasilnya seperti ini, sekarang siap untuk kita goreng. Akan saya goreng kuenya di minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Setelah bagian bawah kuenya berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita balik agar nanti matangnya bisa merata. Nah, setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan seperti ini sudah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia kuenya yang sudah matang, jadinya cantik seperti ini. Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik mika ukuran 6X seperti ini. Kemudian untuk mempercantik, lapisi lagi kuenya dengan paper cup ukuran sedang. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam plastik mikanya seperti ini. Agar lebih menarik lagi, bisa kita tempelkan stiker thank you.
Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.